Hai, Halo, balik lagi di channel Pasutri Random. tentunya di segmen obrolan random. Dan pagi ini Hmm. kita belum tidur ya, habis sahur. Terus kepikiran mau ngomongin tentang COVID-19 yang sampai saat ini Belum kelar-kelar. belum tahu kepastiannya kapan. Sebenarnya kita punya 2 video tersisa Dari yang dari kemarin 3, itu. kan yang udah diupload kan ada 3 part. Nah itu kurang 2 part lagi, dan ringkasnya adalah 2 video itu adalah nyeritain nyaranin apa aja yang bisa dilakuin di rumah selama kita lagi isolasi mandiri gini, karantina mandiri, sama hal-hal apa aja yang gimana caranya supaya kita bisa steril gitu loh. Ya kesannya gimana caranya bertahan hidup di rumah aja selama corona. Sama lebih aware tentang Iya. maksudnya gimana setelah kita keluar rumah atau gimana itu, ya intinya kayak gitulah videonya. Dan di video kali ini kita lebih bahas tentang kenapa ya COVID ini nggak kelar-kelar. Soalnya kita berdua udah di level apa ya? Udah di level jenuh sepertinya. Kayak udah, ayolah. Kayak ini udah lama loh, kita udah dari Februari kan, dari Maret kita udah mulai stay at home. April ini udah 2 bulanan kita stay at home, terus ya nggak ada progres kayak yang gimana gitu loh. Kayak kita harus ngapain belum jelas kan, kita disuruh stay at home sampai kapan, kita disuruh social distancing sampai kapan, nggak ada kepastian gitu loh. Mending kalau mungkin kalian baca berita ya kemarin, Vietnam dikabarkan selesai social distancingnya. Mereka jelas social distancing semuanya tertata, terstruktur, rapi, dan ya kebetulan orang-orangnya juga nurut. Akhirnya selesai mereka, nggak sampai 2 bulan, selesai. Udah nggak ada kasus di sana. Iya, makanya tuh kayak sebenarnya kalau dibilang bosen di rumah juga nggak juga, cuman Nggak. mau sampai kapan gitu loh. Ya. Sempat baca berita juga katanya sih akhir tahun ini kelar, akhir tahun kelar, masa harus selama itu gitu loh, harus mengelarkan ini. Apakah ini sesusah itu gitu untuk diselesaikan gitu. Kalau dari pemerintah sendiri sih kemarin katanya dari pihaknya Kementerian Kesehatan diprediksi akan mulai landai Juli. Saya nggak terlalu percaya sih, soalnya mereka tes saja belum jelas kan. Terus data juga masih banyak yang kasarnya ditutup-tutupin. Ya kasarnya gimana kita bisa percaya gitu loh. Jadi sebenarnya ini adalah problem dari atas ke bawah gitu loh. Iya benar. Gimana orang yang kita warga biasa ini bisa percaya, bisa mau nurut kalau dari atasnya itu Kurang. Nah, Gitulah maksudnya kayak gitu. itu sih. Yang bikin gak selesai itu sih kalau aku bilang, salah satunya sih. Iya, terus kayak aku sempet main sosial media itu kan bisa nge-mute mute words gitu, dan aku sempet nge-mute words kata corona sama COVID-19 itu sendiri gitu loh, karena aku kayak ngeliat berita-berita yang semakin kurang nyenengin gitu. Beritanya tuh kayak makin bikin aku parno gitu, makin depresi, udah di rumah aja stres, terus kena berita-berita negatif terus gitu. yang di blow up gitu. Terus nggak sengaja itu kapan hari itu aku sempet kayak ngelihat postingan instastory dari temen gitu kan ya, dari temenku itu ada yang bilang COVID-19 itu hoax. Nah terus aku kaget. Aku kaget, corona ini hoax, kayaknya nggak mungkin deh gitu loh. Corona ini nggak mungkin gitu. Nggak mungkin untuk menjadi sebuah hoax, soalnya udah banyak korban. Di sekitar kita juga ada gitu. Terus ketika aku berselancar di sosial media yang lain, kok banyak yang bilang, bukan banyak yang bilang sih, kok ada kayak cuitan itu cerita-cerita tentang kalau COVID-19 ini sebenarnya adalah berita sesuatu untuk nutupin kasus-kasus yang lain gitu. Padahal kayak pengalian isu gitu. Iya, padahal menurut aku tuh enggak, karena itu beneran kejadian gitu loh. Kok bisa hoax? Aku sempat mikir, siapa yang mencetuskan bahwa COVID-19 ini tuh hoax gitu. Aku jadi penasaran kan, sampai pada akhirnya aku ngelihat ada yang ngupload videonya Deddy Kobuser. Yang sama Yonglex itu.
Iya itu apa namanya? Aku nggak ngeliat videonya sih. Aku cuma ngeliat reply-replynya di bawah itu. Katanya itu clickbait, katanya itu nggak sesuai dan lain-lain gitu. Aku nggak sesuai sama judulnya. Iya, aku nggak nonton videonya karena emang aku masih belum siap gitu loh. Nah, tapi kamu udah nonton videonya? Udah sih, tapi nggak sampai kelar. Jadi apa ya? Aku sempat nonton videonya dari Corbusier ini setelah aku melalui apa ya? Fase-fase mencari dan digging tentang teori konspirasinya corona ini. Jadi kamu udah nyari anu ya? Soalnya nganggur sih. Soalnya nganggur. Soalnya aku apa ya? Saya ini tipe orang yang nggak bisa puas dengan satu sudut pandang. Yeah. Kita kan dapat satu sudut pandang nih dari pemerintah, dari media, dari tenaga kesehatan bahwa corona kayak gini. Tapi aku pasti penasaran. Ini kenapa tiba-tiba muncul? Ini kenapa tiba-tiba gede banget? Banyak sekali penyakit yang muncul di dunia ini, tapi kenapa ini yang paling gede? Terus bla 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 yang lain. Nah, akhirnya aku selancar lah nyari sampai nemu bahwa salah satu yang tadi menjawab kamu adalah corona katanya itu adalah dikatakan hoax dan menutup-nutupi kasus yang lain. Ada itu teori konspirasinya bahwa keberadaan corona ini menutupi pemasangan tower-tower dari 5G. 5G. Jadi di Inggris itu udah kejadian beneran. Jadi di Inggris itu ada gerakan massa yang ngebakar tower di Inggris. Tower 5G. Yang katanya itu tower ini tuh berakibat negatif buat lingkungan. Jadi pernah ada berita, nggak tahu itu hoax apa enggak, bahwa tower ini tuh bisa membunuh sekitar 300 burung di sekitar tower itu. Jadi waktu nyala mati semua burung di situ, 300 sampai berapa ratus gitu. Dan tower itu udah banyak yang nentang. Tapi masalahnya karena pihak korporatnya itu kepingin memasang, makanya diledakkanlah teori corona ini. Jadi orang corona kan nggak berani keluar nih, dibangunlah tower 5G ini. Itu salah satu teorinya. Salah satunya yang bahwa kenapa corona ini gede banget sampai orang itu kayak ketakutan gitu loh. Wah. Wah, iklan kipas angin buatan homemade. Lebih dingin dari kipas. Ya gitu sih. Jadi kenapa kamu tadi bilang itu dibilang hoax dan menutupi kasus, salah satu kasusnya itu. Oke. Itu masih satu teori konspirasinya. Ya? Soalnya dari aku sendiri aku sempat baca emang katanya corona ini adalah sebuah konspirasi elit global. Katanya sih gitu. Cuman aku nggak mendalami itu dan aku masih belum tahu maksudnya konspirasi sendiri itu apa gitu. Tapi apa aja gitu maksudnya. Yang bikin beberapa orang yang menyukai teori konspirasi ini itu adalah di sebelum corona ini meledak, kamu mungkin pernah baca berita atau dengar di Twitter gitu atau sosial media. Dulu sempat ada film. Yang pertama adalah Contagious. Terus ada serial di Netflix namanya Pandemic kalau nggak salah. Itu. Iya itu. Aku sempat lihat di Twitter. Semua konsep dari film itu sama dengan kejadian di corona. Ada penyakit yang penyebarannya itu lewat orang ke orang yang cepet banget, dan caranya untuk menghindari itu adalah di rumah aja. Wabah ya. Wabah kayak gitu. Itu kan pertama adalah terlalu kebetulan. Oke, satu kebetulan. Terus ada rame lagi. Kemarin aku nonton videonya bahwa ada berita bahwa si Bill Gates itu punya salah satu perusahaan farmasi. Nah, perusahaan farmasi ini menawarkan diri untuk membuatkan vaksinnya coronavirus. Itu punyanya Bill Gates? Punyanya Bill Gates. Kalau dirunut kan kayak CEO atasannya kayak yang punya saham tertinggi itu Bill Gates. Epicnya katanya mereka sudah punya data dari tahun 2015. 2015 dan wabahnya baru ada 2020. 2017. Gimana caranya 3 tahun yang lalu itu udah ada kayak strain virusnya, kan nggak mungkin. Virus ini kan pertama kali emang ada dari dulu, ada corona itu kan perkembangan kan, ada coronavirus 1, COVID-1, COVID-2 kan. Mereka itu kok bisa berani ngeluarin vaksin, padahal yang COVID-2 ini strainnya yang pertama baru di Wuhan dan baru berkembang ke negara-negara, kan nggak mungkin kan bisa ada vaksin dari tahun 2017. Iya sih. Dan yang bikin heboh teori konspirasi ketiga adalah muncul videonya Bill Gates ngomong bahwa dia ingin mengurangi 10-15% populasi manusia di bumi karena terlalu padat melalui vaksin. Anjir, ada gitu. Ada, aku melihat kemarin itu. Iya, serius aku melihat. Jadi Bill Gates itu ngomong bahwa pertama dia ngomong di bumi ini udah terlalu padat. Kalau semakin padat hancur kita. Ada berapa miliar atau triliun orang, kalau miliar orang, kita harus mengurangi populasinya. Saya siap membantu dengan membuatkan vaksin yang bisa mengurangi 10-15%.
Aja. Ngeri loh itu. Ngeri banget. Oh shit. Tapi nggak tahu entah itu dipotong atau diedit atau gimana. Tapi ketika tak dengerin sih emang ngomongnya gitu. Itu yang bikin orang-orang teori konspirasi itu beranggapan bahwa permainannya ini permainan elit global, salah satu yang bermain si Bill Gates. Sebentar, itu videonya tuh maksudnya ada nggak kayak full versionnya gitu loh? Ada sih kayaknya, nanti coba kita lampirin aja sih, kalau aku nemu mau tak lampirin aja di sini. Iya. Biar orang-orang bisa tahu kayak gini loh videonya. Jadi itu pun Bill Gates ngomongnya nggak kayak narasi ke satu orang, nggak, dia itu lagi kayak ada acara seminar gede dan dia ngomong di situ. Anjay, nih ada. Iya, dan yang ditakutkan orang-orang adalah bahkan kemarin salah satu mantan Menteri Kesehatan Indonesia Ibu Siti Fadila itu ngomong kalau jangan percaya sama Bill Gates, takutnya nanti vaksinnya tuh ditanamin sama nanochip buat nge-tracking orang-orang. Yang epicnya, aku baca itu kemarin ada artikel yang menunjukkan postingannya Bill Gates di Reddit yang bilang dia itu siap ngasih vaksin, terus di bawah itu ada kayak disclaimer. Di vaksin ini kita akan tanamkan alat agar kita bisa mendeteksi siapa aja yang udah kevaksin. Alasannya gitu. Alasannya sih buat kalau dikasih chip itu biar kita bisa tahu mana yang sudah kevaksin, mana yang belum. Tapi kan kita nggak bisa tahu bisa diapain lagi chipsnya. Nanochips. Ditanam di tubuhnya orang. Ditanam di tubuhnya orang. Setelah dia pernah ngomong kalau dia siap mengurangi populasi manusia di bumi. Kayak Kingsman ya? Iya, kan? kayak Kingsman. Persis kayak Kingsman. Kayak kelakuannya si Valentine, si villainnya di Kingsman. Ada film Kingsman 1, Kingsman 2, dan ya Kingsman 1 sih. Yang Kingsman 1. Kayak gitu kan. Dia kan yang bikin agak relate adalah aku kemarin ngikutin Instagramnya si Jering. Di situ kan dia lagi ngasih teori konspirasi tentang Bill Gates nih. Terus ada yang komen, nggak, masa sih beli? Aku nggak percaya. Soalnya Bill Gates kan kelihatan baik. Omongannya si Billy Jering ini benar banget menurutku. Itulah ilusi yang diciptakan oleh iblis. Dia akan menciptakan ilusi ke dunia bahwa seolah-olah nggak ada iblis. Semuanya orang baik-baik aja. Padahal ya ada aja iblisnya. Itu kan sama kayak si Valentine di Kingsman kan. Dia kan baik banget nih, ngasih SIM card, ngasih apa gratis, tetapi SIM cardnya ternyata buat ngebunuh orang. Iya. Itulah kejamnya dunia. Jadi kayak itulah yang kemarin bikin Deddy Corbuzier itu diserang. Karena dia nge-share video konspirasi gini, kayak orang bilang, jangan di-share gini, kita udah stres gara-gara corona, masa kita harus mikirin apa dibalik corona, apa sesudah corona. Sebenarnya sih corona emang mengerikan bagiku ya. Corona ini serem, corona ini nyata. Tapi yang beneran, emang sih aku percaya, setuju dengan pikirannya si Deddy Corbuzier. Kita harus memikirkan apa yang dibalik corona juga, dan apa yang sesudah corona akan terjadi, kita mau ngapain gitu. Corona selesai terus ada apa? Pasti ada apa-apa kan setelah corona. Pasti ada sih. Iya. Aku pasti ngerasa itu sih. Entah, pasti berdampak. Dan itu nggak ngerti sih apa ya. Maksudnya berdampaknya kayaknya nggak kecil. Dampak yang pasti pertama adalah kultur kita akan berubah. Semua orang di bumi ini kemana-mana nanti pasti akan bawa hand sanitizer sama bawa masker. Tangan. Siapa yang kaya? Perusahaan farmasi. Iya kan? Dia yang menang. Untuk jualan masker, jualan hand sanitizer. Dan aku percaya setelah corona turun, nggak tahu ya, ini menurut instingku, setelah corona selesai, harga hand sanitizer dan masker nggak akan pernah turun lagi, nggak akan pernah sama lagi. Bisa nyamain kayak harga emas gitu. Udah, iya, dikit bisa lagi jadi. bisa jadi kalau semakin langka, tapi nggak tahu lah, karena ada masker kain dan lain-lain gitu. Tapi yang bahaya, ada teori konspirasi bahwa kamu tahu siapa yang lagi berperang di dunia ini sebelum corona? China sama Amerika. Oke. Dan kemarin kan ada beberapa info bahwa China udah memenangkan perang tanpa harus mengeluarkan senjata kan, karena China bisa mengalahkan corona dan Amerika nggak bisa. Jadi dulu pernah ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa yang memasukkan virus itu ke China itu Amerika. Oh iya, itu kayak ceritanya driver kita waktu itu kan? Driver Grab. Jadi kita tuh pernah pergi untuk belanja, itu naik taksi online gitu kan. Taksol.
Terus habis itu drivernya itu kebetulan dia adalah orang farmasi dan beliau itu kayak cerita kayak lika-liku dunia farmasi di Indonesia sendiri itu kayak apa di zaman dulu, dan sampai akhirnya beliau itu bilang kalau ya memang virus itu memang didatangkan dari Amerika karena temennya itu tinggal di Washington kalau nggak salah, ya kan? Dia bilang tinggal di DC kan, DC kan. Itu katanya di sana blundernya adalah di Amerika sendiri nggak siap dengan penyebaran virus ini. Jadi teori konspirasinya adalah di bulan November kalau nggak Oktober, virus ini meledak di Cina kan entah akhir November kalau nggak Desember. Nah di awal November itu ada acara SEA Games untuk tentara militer di Cina. Yang datang salah satunya adalah tentara Amerika. Setelah acara pekan olahraga ini selesai, 2 minggu kemudian meledaklah virus di Wuhan. Itulah yang membuat orang-orang yakin teori konspirasi ini bahwa yang bikin itu adalah Amerika. Sengaja diajar ke Cina karena mereka adalah saingan bisnis. Mereka kan lagi perang dagang. Itulah kenapa pemerintahan Cina tuh gencar banget untuk ngalahin virus ini. Karena kalau mereka kalah, game over. Oh iya juga sih, benar juga. Benar. Tapi ya nggak tahu bener apa kayaknya. Itu kan kalau dinalar kan kok masuk akal ya. Akhirnya kan sekarang China berhasil mengalahkan virus ini. Akhirnya mereka survive. Dan mungkin kalau setelah mereka mengalahkan ini kan pasti bikin vaksin. Benar. Vaksinnya nanti dijual. Mereka yang menguasai sekarang. Itulah gitu serem banget. Jadi perang ya. Maksudnya Cina sama Amerika ini kemarin adalah berarti perang dunia ketiga kan? Udah perang dunia ketiga. Sebenarnya sih cuma mereka dari nggak pakai senjata gitu ya. Tanpa kekerasan itu maksudku. Iya kan? Iya. Lewat ya bisnis doang, malah bisnis. Persaingan bisnis banyak kan masalah kan China di framing sama Amerika bahwa China gini, China ini. Bahkan di Amerika kan nyebutnya bukan virus corona, tapi virus Wuhan atau virus China. Jadi mereka sengaja kayak membranding bahwa China ini penyebabnya gitu. Ya walaupun virusnya datang dari sana gitu. Ya, tapi pertanyaanku itu kenapa yang dituduh itu ya Amerika